check the mic and make sure it sound right, boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Lawang Sewu dari awal berdiri. Namun sebelum menyimak selengkapnya, alangkah eloknya jika kalian support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Check it out. Batur sedulur sekampung, siapa yang tidak kenal dengan Lawang Sewu? Bangunan kuno peninggalan zaman Belanda ini sangat terkenal dengan kisah-kisahnya yang penuh misteri dan berbau mistis. Namun sedikit sekali yang mengetahui mengenai bagaimana sejarah sebenarnya dari Lawang Sewu tersebut, apa yang melatar belakangi pembuatannya, serta cerita-cerita unik yang menyertai Lawang Sewu hingga saat ini. Lawang Sewu bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 1000 pintu. Sebutan sewu atau 1000 dalam bahasa Jawa merupakan penggambaran masyarakat Semarang tentang banyaknya jumlah pintu yang dimiliki Lawang Sewu. Meskipun dalam kenyataannya jumlah pintu yang ada tidak mencapai 1000, namun lebih tepatnya hanya 429 buah saja. Namun Lawang Sewu memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar yang membuat jendela tersebut nampak seperti pintu. Gedung utama Lawang Sewu memiliki 3 lantai lengkap dengan 2 sayap bangunan yang melebar ke bagian kanan dan kiri. Kalau kita memasuki gedung utama, kita akan menemui tangga besar membentang di hadapan kita yang menuju ke lantai 2. Di antara tangga terdapat kaca gelas berukuran besar dengan gambar 2 wanita muda Belanda. Semua bentuk bangunan, pintu, hingga jendela mengambil ciri khas arsitektur Belanda. Selain pintu dan jendela berukuran besar, masing-masing pintu memiliki daun pintu masing-masing dengan jumlah total sebanyak 1200 daun pintu. Sebagian pintu memiliki 2 daun pintu dan ada juga yang memiliki 4 daun pintu yang terdiri dari 2 daun pintu ayun ditambah 2 daun pintu geser. Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Nederland Industrie Spoorweg Maatschappij atau disingkat dengan NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api di Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Direksi NIS mempercayakan perancangan gedung kepada Profesor Jacob F. dan B.J. Quindang. Keduanya berdomisili di Amsterdam. Semua proses perancangan bangunan dilakukan di Belanda. Setelah rancangan selesai, gambar-gambar rancangan tersebut kemudian dibawa ke kota Semarang. Kantor pusat NIS tersebut adalah sebuah bangunan besar 2 lantai dengan bentuk menyerupai huruf L. Pembangunan kantor pusat NIS di Semarang karena adanya kebutuhan yang cukup besar untuk mendirikan banyak bangunan untuk publik dan perumahan akibat perluasan daerah jajahan, desentralisasi administrasi kolonial, dan pertumbuhan usaha swasta. Pada awalnya bagian perkantoran perusahaan kereta api milik Belanda berpusat di sini. Namun karena perkembangan jaringan perkeretaapian yang demikian pesat pada saat itu menuntut terus ditambahnya personil teknis
dan tenaga administrasi untuk bisa mengikuti perkembangan. Hal ini membuat kantor NIS di Semarang tidak lagi memadai untuk menampung semua staf NIS. Berbagai jalan sudah ditempuh, seperti misalnya menyewa sejumlah bangunan milik perseorangan untuk solusi sementara, justru membuat pekerjaan makin tidak efisien. Belum lagi letak stasiun Semarang NIS dekat dengan rawa, membuat hal-hal seperti kebersihan dan kesehatan menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah pilihan lain, yakni membangun kantor administrasi untuk pegawai NIS di lokasi yang baru. Pilihan jatuh pada sebidang tanah yang berada di pinggir kota dekat dengan kediaman residen Hindia Belanda. Lokasi tempatnya berada di ujung Bojongweg, Semarang, sekarang Jalan Pemuda, di sudut pertemuan Jalan Pemuda dan Jalan Raya menuju Kendal. Batur sedulur sekampung, Lawang Sewu menjadi saksi bisu dari kelamnya masa penjajahan Belanda. Setelah ditinggal oleh NIS, bangunan ini sering difungsikan oleh penjajah Belanda dan Jepang sebagai penjara. Beberapa ruangan di bangunan ini bahkan disulap menjadi ruang tahanan yang menyiksa. Namanya saja sudah bisa membuat bulu kuduk berdiri, yakni penjara jongkok, penjara berdiri, dan ruang penyiksaan. Ruang penjara berdiri pada awalnya digunakan sebagai lokasi penampungan tahanan. Tahanan yang tertangkap dimasukkan ke dalam ruangan tersebut dalam kondisi yang berdesak-desakan. Hal ini memaksa mereka untuk selalu berdiri, karena apabila mereka duduk, ruangan penjara akan terasa lebih sempit dan menyiksa. Tak sedikit dari para tahanan ini meninggal di ruangan ini karena kelelahan atau mungkin kekurangan oksigen. Kemudian penjara jongkok lebih parah lagi. Berbeda dengan ruangan penjara berdiri, tahanan yang dimasukkan ke ruangan penjara jongkok dipaksa untuk berdesak-desakan dalam keadaan berjongkok karena tinggi ruangan tidak sampai 1,5 meter. Bisa dibayangkan seperti apa penderitaan para tahanan yang dimasukkan ke dalam ruangan ini. Kemudian setelah proklamasi kemerdekaan, Lawang Sewu menjadi saksi mata ketika berlangsungnya peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan Kido Butai dari tentara Jepang. Karena itulah pemerintah Kota Semarang dengan surat keputusan Wali Kota nomor 650/50/1992 memutuskan bahwa Lawang Sewu dimasukkan dalam 102 bangunan kuno bersejarah di Kota Semarang yang wajib dilindungi. Lawang Sewu juga pernah digunakan sebagai kantor dari Jawatan Kereta Api Republik Indonesia atau yang sekarang dikenal sebagai PT Kereta Api Indonesia. Meski pihak militer pemerintah Indonesia sempat mengambil alih gedung ini, saat ini kepengurusan Lawang Sewu kembali ke tangan PT KAI. Tidak heran bila melihat sejarah kelam yang dimiliki Lawang Sewu membuat bangunan ini memiliki 1000 cerita dengan unsur mistis. Mulai dari penggunaan Lawang Sewu sebagai penjara dan ruang penyiksaan tahanan, hingga pertempuran antara pejuang dan penjajah Jepang yang menewaskan banyak korban jiwa, membuat warga Semarang banyak menemui kejadian-kejadian mistis ketika mengunjungi Lawang Sewu di siang ataupun malam hari. Sekian lama tidak terurus, PT KAI selaku pemilik bangunan Lawang Sewu melihat perlunya pemugaran bangunan. Hal ini dirasa penting karena nilai sejarah Lawang Sewu sangatlah tinggi. Maka dari itu, bangunan ini perlu dilestarikan agar tidak usang digerus zaman.
Setelah memakan waktu cukup lama, proses pemugaran selesai pada bulan Juni tahun 2011 dan kembali dibuka untuk masyarakat umum pada tanggal 5 Juli 2011. Lawang Sewu kini tampil cantik seperti saat digunakan oleh Nis dulu. Tidak ada lagi lantai yang kotor dan cat yang terkelupas. Yang kita temui hanyalah bangunan megah dengan arsitektur unik bergaya Belanda, dilengkapi dengan taman-taman yang indah. Hal inilah yang membuat Lawang Sewu kini ramai dikunjungi oleh warga. Bahkan banyak pasangan muda-mudi yang berselfie di sini atau menjadikannya lokasi foto pre-wedding. Lawang Sewu kini menjadi lokasi wisata umum. Wisatawan diperbolehkan masuk dari jam 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk biaya masuk orang dewasa saat itu dikenakan ongkos Rp10.000, untuk anak-anak atau pelajar sebesar Rp5.000. Sedangkan untuk masuk ke ruang bawah tanah Anda membutuhkan tour guide dan diwajibkan membayar biaya tambahan sebesar Rp30.000. Apakah tarif seperti itu sekarang sudah berubah sesuai dengan keadaan zaman? Ya, tentu Anda harus berkunjung ke sana agar mengetahuinya. Gedung bersejarah ini. Batur sedulur sekampung, demikian paparan tentang sejarah Lawang Sewu. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi paparan ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran, aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.